Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian? Oke, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Baik, hari ini kita akan membahas terkait pembiayaan di sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya modal itu merupakan salah satu hal penting dalam suatu usaha, mana kehadiran modal dalam jumlah dan kualitas pelayanan yang memadai itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Jadi diketahui bahwasanya sektor pertanian itu punya peran strategis ya, serta andil yang sangat besar sebagai mesin penggerak ataupun peredam gejolak dan penyangga perekonomian nasional ya. Ini terbukti pada tahun 98 dulu saat terjadi krisis moneter ya, dimana peran sektor pertanian itu tentu akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu. Jadi adanya keberlanjutan dan juga diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Nah, untuk memperkuat posisi sektor pertanian ini, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian itu merupakan suatu keharusan. Jadi ada artikel yang ditulis oleh Azhari tahun 2009, di situ menyebutkan bahwasanya fungsi modal dalam tataran tingkat mikro atau usaha tani itu tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi ya, seperti benih bermutu, pupuk, lalu kemudian teknologi ya, seperti itu. Nah, pada pelaksanaannya, lemahnya permodalan ini masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh petani sebagai pelaku usaha pertanian itu sendiri. Untuk menutupi kekurangan modal petani ini, petani umumnya dia mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka, itu baik formal maupun informal. Berdasarkan data, itu diketahui kredit-kredit yang diberikan itu terutama dari perbankan itu masih sangat minim ya, khususnya untuk ke sektor-sektor pertanian. Jadi dalam waktu kurun 10 tahun terakhir ini saja, alokasi kredit sektor pertanian itu masih kurang dari 10% dari total kredit yang disalurkan ke sektor-sektor ekonomi. Data terbaru itu September 2019, ya alokasi kredit sektor pertanian itu hanya sebesar 8,4%. Ya, walaupun itu sudah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang hanya berkisar sekitar 7,5%. Kebutuhan penyediaan permodalan bagi pelaku agribisnis ini lahir berkaitan dengan kebutuhan untuk menjalankan usahanya, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan investasi. Dia sekaligus menetapkan akibat yang disebabkan persoalan lain yang dihadapi guna menjaga cash flow usahanya. Ya, jadi penyediaan permodalan ini itu menjadi hal yang sangat penting demi keberlanjutan dan keberlangsungan suatu usaha. Jadi Syukur dan kawan-kawan tahun 98 itu menyatakan peran kredit sebagai pelancar pembangunan pertanian. Itu pertama, membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga yang relatif ringan. Ya, karena diketahui masih banyak juga petani yang merupakan petani gurem dengan penguasaan lahan yang sempit dan tergolong petani miskin. Dimana dengan adanya kredit bisa membantu petani kecil ini tadi dalam mengatasi keterbatasan yang ada dengan bunga yang relatif rendah. Lalu kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan petani dengan pedagang perantara dan rentenir. Karena pada kenyataannya masih banyak petani yang juga melakukan pinjaman kepada rentenir, ya walaupun dengan bunga yang tinggi. Sebenarnya ini menunjukkan bahwasannya petani itu punya kemampuan untuk membayar kredit, ya walaupun mereka terlihat tidak bankable, ya. Hal ini terkait karena kolateral itu tadi. Atau bisa juga petani itu bergantung dengan pedagang perantara karena biasanya mereka meminjam kepada pedagang perantara dan nanti hasil produksinya dijual ke pedagang perantara tersebut, yang ini menyebabkan posisi petani itu lemah ya. Lalu kemudian mekanisme transfer pendapatan di antara masyarakat untuk mendorong pemerataan ya, jadinya adanya transfer pendapatan di antara golongan-golongan masyarakat
Lalu kemudian yang keempat, insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi usaha tani. Tentunya dengan adanya kredit, ini bisa menambah modal yang dimiliki petani, sehingga bisa meningkatkan produksi usaha taninya. Seperti yang sudah disebutkan, pembiayaan pertanian itu bisa dari pembiayaan formal dan pembiayaan non-formal. Jadi kredit formal itu dapat berupa kredit program dan kredit non-program, ataupun kredit komersial. Di mana kredit program itu umumnya terkait dengan pelaksanaan program pemerintah, misalnya kredit ketahanan pangan ya. Contoh kelembagaan kredit formal itu antara lain bank, koperasi, dan pegadaian yang menerapkan persyaratan yang cukup ketat dalam pelayanan peminjamannya. Nah, sumber kredit formal itu biasanya dia tidak fleksibel, di mana prosedurnya berbelit, rumit, dan biasanya kedua belah pihak itu tidak saling mengenal dengan baik, yang memerlukan waktu yang relatif lama baik dalam mengambil maupun membayar kredit, karena prosedurnya yang berbelit itu tadi, di mana bank umum atau formal itu kurang mampu menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Karena pada petani itu biasanya dia tidak bankable karena terkait kolateral, di mana mereka tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai. Jadi bank tidak melihatnya sebagai orang-orang yang bankable. Sedangkan pada kredit informal ini biasanya lebih bersifat fleksibel, tanpa prosedur berbelit, di mana antara peminjam dan meminjamkan itu bisa saling mengenal dan berhubungan erat. Dan kredit informal ini pinjaman tidak diawasi ketat, petani bebas mengajukan kredit, terus kreditur mengetahui betul kelayakan kredit si petani karena sudah saling mengenal itu tadi ya, sehingga bersedia memberikan pinjaman kepada petani. Ada hasil kajian yang dilakukan oleh Nurmanaf dan teman-temannya tahun 2006 itu menyebutkan bahwasannya petani itu ternyata tidak mudah untuk mengakses modal dari lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini karena prosedur yang berbelit, misalnya dilakukan di lembaga formal, ataupun karena suku bunga yang tinggi kalau melakukan pembiayaan di lembaga non formal. Nah, sebenarnya dari segi ketersediaan dana, sebetulnya lembaga perbankan formal ini punya potensi yang besar untuk pembiayaan usaha pertanian. Tapi perbankan itu punya legalitas dalam menghimpun dana masyarakat itu tadi yang dalam jumlah yang relatif besar. Jadi ternyata masih belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian karena dilihat dari proporsinya, ya, proporsi kredit yang diberikan ke sektor pertanian itu yang masih rendah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan pertanian, itu yang pertama, belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. Di mana beberapa waktu ini itu mulai mencuat wacana, sebenarnya sudah beberapa tahun belakang itu sudah adanya wacana perlunya adanya bank pertanian. Bank pertanian itu sendiri itu adalah bank atau lembaga keuangan yang mengkhususkan untuk memberikan pinjaman bagi petani dan nelayan, di mana bank pertanian ini nantinya bisa dimiliki oleh negara maupun dikelola oleh swasta. Jadi ide perlunya bank pertanian ini muncul karena masih sedikitnya kredit perbankan yang disalurkan ke sektor pertanian itu tadi. Lalu kemudian kedua, sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio-budaya pedesaan. Jadi yang seperti kita ketahui ya, bahwasannya memang masih cukup berbelit dan terkesan rumit. Lalu kemudian yang ketiga, rendahnya portofolio kredit perbankan yang disalurkan kepada petani. Ini tadi yang berdasarkan data-data yang sudah saya sampaikan. Lalu kemudian kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas, yang disebabkan lembaga keuangan khususnya perbankan menerapkan prinsip 5C itu tadi, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Jadi sebenarnya penyebab ataupun permasalahan utamanya itu ya karena memang adanya kolateral ya, kolateral jaminan, kemudian tadi prinsip-prinsip 5C itu tadi, karakter, capacity, capital, kolateral, dan juga condition. Jadi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk dapat meminjamkan ataupun memberikan kredit kepada petani. Jadi pembiayaan sektor agribisnis ini bukan hal yang baru. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwasanya kredit formal itu dapat berupa kredit program dan kredit non program ataupun kredit komersil.
di mana kredit program ini umumnya terkait dengan pelaksanaan program pemerintah. Jadi adapun pelaksanaan kredit program usaha pertanian di Indonesia itu dapat dijabarkan yaitu yang pertama ada program BIMAS. Di mana program BIMAS ini adalah program yang berorientasi pada pembangunan pertanian secara umum dan swasembada beras. Jadi program ini merupakan bimbingan yang berhubungan dengan aplikasi iptek dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Kredit BIMAS ini sendiri dikelola oleh BRI dan mulai diimplementasikan tahun 1967, di mana dananya itu berasal dari subsidi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia pada tingkat bunga 3% per tahun. Sementara tingkat bunga BRI itu sendiri adalah sebesar 12%. Jadi di sini ada subsidi bunga ya, sebesar selisih itu tadi. Nah, pada pelaksanaannya itu terjadi permasalahan-permasalahan. Itu yang utama adalah tingginya non-performing loan ataupun tunggakan, di mana selama periode dari tahun 1970 sampai dengan 75 itu jumlah pinjaman yang dilunasi tepat waktu itu hanya sebesar 80%. Angka ini sebenarnya sudah cukup besar. Namun sejak tahun 1976 sampai dengan selanjutnya itu hanya 57% yang dibayar kembali. Jadi faktor yang turut berkontribusi kenapa tingginya tunggakan ini itu adalah karena adanya program pengampunan hutang. Jadi adanya ekspektasi di antara petani nasabah itu bahwasannya suatu hari pinjaman itu tidak harus dibayar. Jadi faktor tersebut yang menjadi ataupun berkontribusi terhadap tingginya tunggakan. Nah, pada tahun 1983 program BIMAS ini diakhiri. Jadi dengan diakhirinya program BIMAS, program kredit usaha tani mulai dikenalkan pada tahun 1985 yang secara administrasi ini ditangani oleh Koperasi Unit Desa, di mana program ini merupakan salah satu program lanjutan dengan dana kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI bagi petani yang telah mengembalikan 100% pinjaman program BIMAS dengan tingkat bunga 3%. Jadi program ini adalah program lanjutan dari program BIMAS terdahulu, di mana petani yang bisa mengajukan KUT ini adalah petani yang telah mengembalikan 100% pinjaman program BIMAS terdahulu. Nah, KUT ini disalurkan melalui kantor cabang BRI ke KUD yang didistribusikan kepada para petani anggota KUD, di mana fakta menunjukkan bahwasannya banyak kredit yang tidak sampai pada petani miskin akibat sangat rendahnya tingkat pengembalian. Kemudian yang ketiga itu adanya kredit ketahanan pangan ataupun KKP. Oh ya, namun sebelumnya di KUT tadi, jadi sejak ada program KUT dilaksanakan, besarnya pengembalian ataupun pembayaran kembali itu hanya berkisar 25%. Jadi KUT itu berakhir seiring dengan adanya UU nomor 23 tahun 99 yang melarang BI untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia ataupun KLBI itu tadi. Oke, lanjut yang ketiga itu ada kredit ketahanan pangan atau KKP, di mana pemerintah mengganti KUT dengan kredit program yang diperbaharui, yaitu KKP ini. Aturan KKP itu kembali pada keikutsertaan bank yang berhadapan dengan peluang resiko. Jadi menjadikan mereka itu sangat berhati-hati dan menghindari individu-individu yang masih memiliki tunggakan KUT dan punya riwayat buruk di masa lalu. Jadi tingkat bunganya masih disubsidi, lalu dengan adanya modifikasi kredit yang masih ada. KKP ini sendiri ditujukan untuk intensifikasi tanaman pangan dan pengadaan pangan, di mana target dari KKP itu adalah kelompok tani dan koperasi. Dan bank pelaksananya itu adalah BUMN seperti BRI, Bank Agro, Bukopin, Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah. Di mana bank menggunakan dana mereka dalam penyaluran KKP, tapi mereka itu menerima subsidi bunga dari kredit yang disalurkan. Nah, kendala dalam KKP ini adalah adanya kehati-hatian ekstra dari bank yang masih trauma dengan kasus KUT yang tingkat pengembalian itu dari sejak program itu dilaksanakan itu hanya sebesar 25%. Jadi pencairan dana itu relatif lambat di KKP ini.
lalu kemudian relatif terbatasnya agunan yang dimiliki petani, dan terbatasnya guarantor ataupun penjamin kredit di pasar finansial, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah kredit usaha rakyat ataupun KUR. Ini merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah kredit usaha rakyat yang diluncurkan tahun 2007. Di mana program KUR itu masih berjalan hingga saat ini. Kemudian ada program usaha agribisnis pedesaan ataupun PUAP. Itu merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, ataupun buruh tani, maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani ataupun Gapoktan. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu menunjukkan bahwasanya kredit program yang berbiaya murah itu justru banyak mengalami kegagalan. Hal ini karena masih adanya asumsi petani adalah orang yang tidak berdaya sehingga suku bunga dibuat rendah. Karena pada dasarnya petani itu bisa membayar bunga kredit yang diberlakukan bank. Petani unbankable itu terkait kolateral yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi pemberlakuan bunga kredit yang rendah bagi petani itu membuat bank tidak tertarik untuk memberikan kredit ke petani. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah dengan memberikan subsidi ke lembaga yang memberikan kredit, dapat dengan memberikan jaminan kepada lembaga keuangan apabila terjadi kredit macet. Seperti dengan adanya Skrindo sebagai penjamin, di mana bank akan memberi pinjaman kepada petani jika ia tergabung dalam ataupun menjadi anggota dalam Askrindo itu tadi. Kemudian penyaluran bantuan dalam bentuk barang itu juga menjadi penyebab gagalnya suatu program, di mana penelitian terdahulu dipacet, di mana petani daerah tersebut tidak menanam kentang, lalu kemudian adanya bantuan program diberi benih kentang, sehingga mereka harus menanam kentang. Yang terjadi kemudian apa? Jadi yang terjadi kemudian saat panen harga jatuh karena semua petani itu menanam produk tersebut. Jadi sampai kentang itu tidak bisa dipanen karena biaya untuk memanennya itu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang akan diperoleh. Jadi hal yang bisa diperhatikan itu adalah jika diberi dalam bentuk barang, ini bisa menyebabkan terjadinya guncangan pada harga pasar di mana harga akan jatuh. Lalu kemudian arah pengembangan kebijakan kredit di masa mendatang, di mana kondisi usaha masyarakat yang sangat beragam di bidang pertanian, diperlukan adanya segmentasi sasaran yang akan dituju dalam penyaluran kredit program. Itu tadi berarti dalam memberikan kredit itu harus dilaksanakan berdasarkan klaster, ya. Misalnya untuk klaster 1, the poorest of the poor, ya, yang paling miskin, bantuan bisa dilakukan secara all out, ya, untuk konsumsi, pendampingan, dan lain-lain. Sedangkan untuk klaster lainnya, untuk KUR yang merupakan kredit produktif untuk melakukan suatu usaha, jangan diasumsikan petani itu tidak berdaya. Jadi mereka berdaya, mereka itu sebenarnya bankable tetapi tidak visible. Tidak visible karena apa? Karena tidak mempunyai kolateral itu tadi, tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai, sehingga bagi bank mereka tidak bankable. Lalu kemudian pemerintah perlu membuat program sertifikasi tanah murah atau gratis terutama bagi petani yang berskala kecil sehingga menjadi layak kredit karena bisa dijadikan sebagai agunan. Lalu kemudian pemerintah harus melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan terhadap kredit program agar lebih menjamin teralokasinya kredit tersebut. Lalu kemudian penegakan hukum yang jelas. Dan pemerintah perlu melakukan pendataan ulang terhadap kelompok tani yang menerima atau sudah menerima kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan manfaat dan tujuan diberikannya kredit. Jadi kepada para kelompok tani, penggunaan kredit yang diberikan untuk tidak mencampur adukannya dengan kebutuhan konsumsi. Ya, jadi tidak dicampur adukan untuk keperluan produksi dan untuk keperluan konsumsi. Jadi agar pemanfaatannya itu bisa lebih bijak dan nanti lebih efisien, ya, agar hasil itu akan lebih maksimal. Lalu kemudian pengembangan lembaga keuangan mikro dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat, serta pembentukan lembaga perbankan khusus yang melayani sektor pertanian dalam hal alokasi penyaluran kredit seperti di Nigeria, yaitu Nigeria Agricultural Cooperative Bank. Jadi sebenarnya di Indonesia juga sudah digagas yang namanya bank pertanian, ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Nah, selain upaya-upaya tersebut, dapat lakukan upaya juga dengan pemanfaatan Askrindo ataupun Jamkrindo sebagai lembaga penjamin. Jadi agar perbankan itu bisa memberikan porsi yang lebih besar bagi pelaku-pelaku di bidang pertanian, karena tingginya resiko untuk melakukan pembiayaan di sektor-sektor pertanian ini tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.